Oke guys, balik lagi di Bihin Podcast. Masih bersama dengan saya, host favorit kalian, J. Pierre Justin, a.k.a. Opa Jeju. Dan hari ini aku nggak sendiri. Hari ini kayaknya temanya kita akan berjulit-julit ria, karena aku sudah bersama dengan partner kesayangan aku di TV sebelah itu, ya nggak sih? Dan kita dinamakan, ini adalah couple Singwon. Kenapa? Karena sama-sama dari Medan. Ladies and gentlemen, please welcome Jesslyn Lim. Jadi kalau di FB itu banyak yang salah sebut ya nggak sih, Jesslyn gitu ya. Yes, bener banget. Kalau nggak Jas, pokoknya J deh. J ya, double J ya, J. Jadi akhirnya orang Medan berdua kumpul sini. Bangga banget. Mana suaranya anak Medan nih. Kayaknya cuma lu satu-satunya anak Medan yang meritnya bukan di Medan. Iya kan, meritnya, iya dong, lu meritnya sampai jauh banget. Kemarin lu meritnya di Medan? Jakarta sih, ya tapi udah. minimal kan di dalam kota, kan? Maksudnya di luar kota lah, let's say, di dalam negeri. Lu meritnya sampai ke Eropa, Yunani. Iya kan, Amerika apa Yunani nih? Yunani. Yunani tapi liburan ke Amerika dulu. Nggak liburan juga sih, ketemu keluarga sih. Ketemu keluarga. Ya jujur agak berbeda lah agak ya berbeda sama ya. anak Medan lainnya. Iya, pokoknya Tadinya out of the juga box. saya punya impian yang sama. Oke. Jadi gadis Medan, setelah tamat SMA, nikahin lelaki Medan. Oh, yang tajir berbakti sama orang melintir. tua. Businessman ya. Bener ya kan? Abis itu punya anak 3-4 biji gitu Oke, kan. biji. Buah. Jadi pasti kita akan ngobrol-ngobrol terus, kita juga nanti akan main game seperti luar biasanya. Dan ini kita mau catch up dulu sedikit, mungkin dari awal kamu terjun di dunia entertainment, kan sebagai anak Medan itu mungkin nggak banyak yang bisa survive di ibu kota Setuju. Jakarta, bener nggak? Ini bisa berkaca dengan diri Cie. sendiri. Ini kayaknya mau banggain gua atau mau banggain Sama-sama hostnya dong, sendiri ya? anak Medan soalnya Iya nih. bener nggak? Tapi bangga banget. Paling bisa berapa sih Jas ya nggak sih? Mungkin udah bukan ciaci lah kayaknya. Widih, langsung keluar bahasa langsung keluar, Koreanya. jangan gitu dong, banyak yang nggak ngerti kok. Subtitle Nanti yang bikin nanti. subtitle juga pusing Bingung. kepalanya loh. Ya mungkin nggak terlalu banyak orang atau mungkin anak-anak Medan yang bisa berhasil di ibu kota. Lu kok bisa dari awal mungkin sampai sekarang tuh gimana sih journey-nya? Karena gue tahu ini up and down ya nggak sih, dan bukan iya. semuanya sweet. Gue juga tahu Enggak. mungkin background keluarga lo sampai sekarang Yes. gitu. Boleh nggak di-sharing sedikit, Jess? Boleh banget. Pokoknya singkat cerita, gue memang bukan dari keluarga yang punya gitu ya. Bahkan untuk kuliah aja gue harus vakum dulu, harus kerja sendiri. Itu untuk kuliah di ngebiayain Medan? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi memang waktu tamat SMA, Jason ada rencana untuk pindah kehidupan yang tadinya di Medan ke fully di Jakarta. Karena pas awal itu dari muda udah tahu nih basicnya talent Jason ada di modeling. Sedangkan kalau di Medan kan tahu lah ya, kok modelingnya kan kurang up gitu, masih kurang ada chance buat menjadi lebih oke atau Nggak ada fashion show lah gitu ya. nggak ada berpenghasilan lebih gitu lah ya, nggak ada kelasnya istilahnya. Nah, memang planning ke Jakarta, tapi pindah ke Jakarta untuk kuliah di daerah ke Jakarta tuh kan nominalnya cukup jauh. Benar. Makanya waktu pindah ke Jakarta itu Jason ingat banget, masih ngontrak, bukan ngontrak bahkan kosan di area Jakarta Pusat, Gajah Mada, tahu nggak? Ya, di gang-gang itu, salah satu gang itu nama gangnya tuh Jalan Kebon Jeruk nomor 13 kalau nggak salah. Bener-bener gang, kosan. Jadi aku sama koko aku itu sharing satu AC. Tahu nggak sih AC-nya yang di tengah itu dibagi dua pakai triplek? Iya, tahu. Jadi kalau kita mengeluarkan suara, otomatis orang sebelah kedengeran nih. Gue inget banget. Gue pernah nggak ada duit di ATM. ATM cuma sisa 150.000. Nggak ada pulsa. Isi pulsa 100.000, tinggal 50.000. Nggak makan dong gue ya kan. Nangis, sedih kan, nggak berani ngomong ke orang. Tapi nangisnya juga harus diem-diem karena kalau nggak kedengeran sama Iya, nggak enak ya gitu ya. Tapi bagaimanapun menurut aku ya, proses perjalanan orang kan berbeda-beda. Ada baiknya memang kita tidak hanya melihat yang manis aja, jadi kita juga mempelajari apa yang udah pernah dilewatin orang lain gitu. Tapi aku percaya kalau sudah lewatin yang terburuk, kedepannya kita mau dilempar kemana aja pasti survive sih. Pasti jadi lebih tangguh pribadinya. Secara mental, secara fisik, pokoknya pasti kita udah siap aja. Jadi ketika kamu kuliah,
kamu tuh nggak dibiayain lagi sama orang tua? Dari SMA kelas 2 malah. Dari SMA kelas 2 kamu Iya. sudah kerja sendiri tadi sebagai model. Sebagai model dan juga aku ngajarin modeling kelas di Medan. 2 jam ngajar, satu orang bayar 50.000. Jadi kalau ada, ya oke lah beberapa Iya, iya. orang 50.000 satu orang. Nah ini yang aku suka dari seorang Jesslyn, ini menurut saya pribadi Jesslyn ini pure Medannya. Kenapa? Karena itu jiwa bisnisnya dari kecil, ya toh Jess? Iya. Sekarang kalau mau ditanya bisnisnya Jesslyn, ada apa aja? Baju, ya kan, clothing line ada iya, sama clothing Kanadia, line terus ada. kemudian jual tanaman, Life plan ada. Iya kan? Karena aku memang hobi main hobi, tanaman. terus hand sanitizer. Hand sanitizer Iya yang kan? udah Bepom juga sama Kak Adri Danu. Banyak sekali, itu cuma 3 yang aku tahu loh, masih banyak mungkin bisnis Ya yang doakan menderita. saja ya. Gitu Aku ya? sih bukan tipe orang yang suka mengumbar-ngumbar. Iya benar. Kecuali memang one day udah menjadi sebuah brand yang sukses banget, Iya. yang ada cerita menginspirasi, mungkin aku bisa sharing ke Iya. teman-teman yang lain. Cuma saat ini aku juga masih merintis Masih nih, merintis. jadi masih belum ada cerita sukses buat dibagikan buat teman-teman. Bisa merintis pun itu perlu sebuah yang ngasih Keberanian effort, sih. tekad, bener kan, Ya, keberanian. Kadang orang tuh nggak berani Ya melangkah. kan? Sebenarnya Ko Justin juga salah satu yang aku ajakin bisnis ya nggak? Iya, iya, Ko, iya, iya. lu harus deh buruan ayo invest Hebat ke tuh. money. Karena gue tahu Iya. ini kita adalah dari anak-anak yang bukan dari keluarga yang bapak gue punya industri ini nih. benar. Kalau orang daerah ya Iya. cenderung kan lebih jatuh, Iya. lu anaknya siapa, bapak Iya, lu siapa sih? benar. Gitu. Sedangkan Benar, kita nggak benar. punya embel-embel itu. Jadi mau nggak mau memang kita harus berjuang Harus sendiri. fight, ya. Apapun itu ya, sampai sekarang puji Tuhan kita bisa berkarir di salah satu TV nasional di Benar. Indonesia. Terus yang mungkin yang menjadi kesulitan bagi kita mungkin logat kali ya, logat Medan nih. Lagat Medan yang kental kali gitu ya. Kayak gimana ini? Aduh. Tapi lu sudah bisa overcome itu pastinya. Oh, udah dong, Iya lu juga kan? dong. Kalau Iya. nggak bisa overcome mah nggak bisa Nggak masuk keterima. TV kali say. Hello. Ditolak casting kita gitu ya. Tapi jiwa mungkin survival lu itu mungkin sedikit banyak dipengaruhi karena dari kecil lu memang sudah mandiri. Sudah mandiri. Emang kenapa? harus. Maksudnya mama tuh kesulitan di finansial kan Jadi sampai nggak memang bisa nyokap support? sama bokap itu pisah dari Jesslyn kelas 4 SD. Jadi dari Oke. kecil udah nyokap single fighter gitu ya, single parent. Lalu karena aku anak ketiga, kalau di sini kan yang dibiayain bukan cuma Jesslyn doang, tapi ada yang lain juga dibiayain kan. Jadi makanya aku ngeliat lah kalau kondisinya Cece aku bisa dibiayain sampai mana, koko aku bisa dibiayain sampai mana. Kalau misalnya aku bisa meringankan. Iya. Kenapa tidak? Oke, Ya I kan see. kita ngelihat mami coba kerja ngebiayain kuliah Benar. buat Cece. Benar. Terus habis itu coba kuliahin Koko Ya. gitu. Kalau misalnya sampai giliran Jesslyn nih jeda usia 7 tahun, kalau dalam 7 tahun perbedaan usia ini aku bisa setidaknya meringankan karena Ya. saat momen itu pasti usia nyokap aku lebih tua lagi dong, Benar, ya benar. kan. Ya lebih baik ya puji Tuhan Iya. pindah ke Jakarta 1 tahun. Aku tuh banyak sekali casting buat fashion show karena dulu model kan agency, fashion show, majalah apa segala macam. Jalan sukses gitu di oke. dunia model Oke. di Jakarta. 1 tahun aja aku nabung, aku udah bisa ngekos sendiri, aku kuliah sendiri di BINUS, tapi ya BINUS lokal. Iya, iya. Ya udahlah ya Benar, guys. benar-benar. Dan Tamat guys. ini juga mungkin sedikit kemarin kita sempat sharing-sharing karena mungkin Jesslyn sudah sukses di Jakarta, baru mungkin orang Medan itu semua respect, bener nggak? Kalau dulu tuh kita tahu ya dulu tuh kalau kita ngelakuin apa pasti banyak diomongin, bener Nah kalau nggak? di Karena kota Medan kecil itu ya. ada statement gini, pangkui tampo kalau lambitio. Coba artinya apa coba itu? Pangkui tampo kalau lambitio. Kentut sedikit, semua orang Iya, iya. kecium. Iya, Kalau iya, bisa iya. semedan-medan kecium bawa kentut kau. Nah itulah orang Medan. Iya. Gimana ya? Mungkin itu dia karena cenderung lebih mempertanyakan keluarga apa siapa orang tua kamu, Iya. bapak kamu kerja apa, kamu kerja apa, punya apa gitu. Jadi secara otomatis kalau kamu ada kesalahan Iya. di setitik kesalahan gitu di keluarga, siapapun deh Iya. pasti akan kedengeran sampai ke tetangga Iya. yang mana gitu. Itu judgmental banget dan bahkan itu mereka tuh menilai kita dari orang tua kita. Setuju. Ya, padahal mungkin Yes. bukan salah kita tapi orang tua kita ya udah dicap yang sama. Nah, Yes. mungkin ini yang membuat Jesslyn berkarya di Jakarta terus ketika kembali, wah, langsung beda pandangannya ya. Beda banget. Apalagi Iya. dulu kan misalnya dari broken home di daerah Iya. gitu ya. Terus Jesslyn masih muda, mulai umur 13 tahun udah ke modeling school, lomba-lomba model pakai rok-rok pendek. Itu tuh tabu banget di Medan, gila. Aku inget banget. Dulu aku siap-siap mau lomba modeling. Oke.
pakai stocking terus pakai rok pendek. Ya biasalah namanya lomba-lomba modeling casual kan pasti makeupnya kayak agak-agak menor gimana gitu ya. Ih, aku inget banget aku dikatain sama orang tua teman aku, dibilangin cewek nggak bener, pakai rok pendek, dan anak muda mau kemana gitu, mau lomba modeling tapi dibilang cewek nakal. Iya dong. Iya. Tapi ya gini deh, kita jalani. Mungkin dulu aku nggak mengerti, mungkin aku terpaksa, mungkin itu adalah pilihan satu-satunya aku. Tapi semoga aja hari ini siapapun yang dulu pernah mengatain Jesslyn hal yang seperti itu, dia bisa melihat kehidupan Jesslyn begitu banyak berubah, begitu banyak membawa kesuksesan dan kebahagiaan, kebanggaan buat orang tua. Semoga orang yang sudah mengatain aku tuh bisa berubah pikirannya juga. Jadi lain kali nextnya mungkin anak cucunya sendiri mau coba modeling, silakan karena sekarang dunia itu sangat berkembang. Benar. Kalau kamu mau jadi YouTuber, why not? YouTuber banyak sekali yang lebih tajir dari kita. Iya enggak? Iya. Nah itu jadi go ahead. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Benar sekali.